tentang materi pendidikan agama Islam. Betapa pentingnya pendidikan agama Islam ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena Islam adalah pedoman hidup. Memahami dengan benar bahwa Islam adalah solusi kehidupan. Termotivasi untuk mengembalikan semua permasalahan yang dihadapinya kepada Islam. Islam sebagai pedoman hidup. Jadi tanpa adanya pendidikan Islam, orang tersebut sepintar apapun dalam bidang ilmu yang lain, kalau tidak didasari dengan agama Islam, dengan pendidikan Islam, ini nanti akan hancur. Karena Islam tersebut adalah merupakan pokok-pokok Islam, adalah pokok-pokok pendidikan akhlakul karimah sebagai sistem akhlak dan mampu membedakan dengan sistem moral yang lain, mampu meninggalkan akhlak yang tercela dari kehidupannya. Jadi Islam tersebut, pendidikan Islam tersebut merupakan akhlakul karimah yang mampu meninggalkan akhlak yang tercela dari kehidupannya, berusaha menerapkan akhlakul karimah sebagai pancaran dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Islam adalah hubungan antara Allah sebagai pencipta dengan manusia sebagai makhluk. Akhlak adalah tingkah laku makhluk yang diridhoi oleh Khalik. Bentuk-bentuk akhlak adalah akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam semesta. Dalil daripada akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu Quran surat kedua ayat 186. Kemudian akhlak kepada Rasul, Quran surat ke-33 ayat 21 dan Quran surat keempat ayat ke-80. Adapun akhlak kepada diri sendiri dijelaskan dalam Al-Quran yaitu surat kedua ayat 44. Akhlak kepada sesama manusia dijelaskan di dalam Al-Quran yaitu surat 2 ayat 83, surat ke-31 ayat 17, ayat ke-17 dan 19. Akhlak kepada alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat ke-13 yaitu surat akhlak kepada alam semesta yaitu Al-Quran surat ke-11 ayat 61 dan surat ke-7 ayat 56. Inti ajaran akhlak melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan hendak dan menghiasi diri dengan perbuatan-perbuatan utama. Pendidikan Islam sangat penting untuk kehidupan manusia karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, utlubul ilma tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Tolabul ilmi, mencari ilmu, pendidikan ilmu di dalam pendidikan Islam ini diwajibkan, wajib
bagi orang Islam dari mulai dilahirkan, dari mulai ayunan ibunya sudah dididik dengan pendidikan agama Islam, dididik berbicara, dididik makan, dididik secara bangun tidurnya, dididik cara membersihkan badannya dan sebagainya. Itu suatu pendidikan sampai kapan? Sampai masuk ke liang lahat. Jadi pendidikan Islam itu bukan sekedar anak-anak atau anak-anak sekolah saja, tapi dari mulai ayunan ibunya sampai mati kita masih diwajibkan untuk mencari ilmu, untuk mencari pendidikan ilmu agama, yaitu agama Islam. Karena sangat pentingnya pendidikan agama Islam tersebut sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya, yaitu memerintahkan bahwa mencari ilmu adalah wajib hukumnya. Ilmu di sini, al-ilmu adalah, bukan yang dimaksud adalah ilmu syariat Islam. Thalabul ilmi fardhotun, ini fardu bagi yang tidak mencari ilmu, berarti orang tersebut berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan maksiat kepada Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan mencari ilmu adalah untuk tujuan kita mencari ilmu atau tujuan pendidikan Islam tersebut adalah mencari keselamatan di dunia, juga mencari keselamatan di akhirat nanti. Karena mengapa? Karena Islam tersebut merupakan agama yang hak, yang wajib kita gali, kita cari bagaimana dinul Islam tersebut, bagaimana dinul hak tersebut, dan mampu menjelaskan kesalahpahaman masyarakat terhadap pengertian itu, bahwa pendidikan tersebut yang wajib belajar adalah anak-anak, tidak, tapi Islam. Saking pentingnya pendidikan Islam, itu bukan sekedar anak-anak, tapi dari mulai bayi sampai orang sudah mati pun masih diwajibkan mencari atau pendidikan agama Islam. Karena makna Islam tersebut adalah satu, makna Islam tersebut berserah diri, menundukkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna Islam secara lafaz berserah diri, menundukkan wajah, suci bersih, selamat, sejahtera, perdamaian. Itu arti secara lafaz. Menundukkan wajah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat keempat ayat 125. Kemudian arti atau makna daripada Islam secara lafaz artinya berserah diri dijelaskan dalam Al-Qur'an surat ketiga ayat 83. Kemudian yang menyatakan suci bersih dalilnya adalah Al-Qur'an surat 26 ayat ke-89. Kemudian selamat sejahtera yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat ke-6 ayat 54. Kemudian ada lagi yang menyatakan bahwa Islam adalah merupakan perdamaian. Dalilnya adalah Quran surat 47 ayat ke-35. Kalimat Islam sebagai ad-din atau Islam adalah sebagai agama, itu adalah tunduk wahyu ilahi, agama nabi-nabi dan rasul-rasul, hukum-hukum Allah, jalan yang lurus. Jadi agama Islam tersebut pendidikannya itu
merupakan kita menggali pendidikan agama nabi-nabi dan rasul-rasul, hukum-hukum Allah, jalan yang lurus, keselamatan dunia dan akhirat. Cakupan materi pendidikan Islam itu apa saja, Ustaz? Memahami watak dinul Islam yang menjadi ciri khas penampilannya sepanjang sejarah. Kedua, dapat memberikan dalil-dalil akli dan nakli bagi setiap watak tersebut serta menyebutkan contoh-contohnya. Menyadari peranannya dalam perjuangan Islam dengan upaya menampilkan karakteristik tersebut dalam diri, sekeluarga dan masyarakatnya. Tabiat agama Islam, agama yang mengajarkan keikhlasan dan sesuai dengan fitrah, membentuk pribadi mukhlis dan hanif, yaitu lurus, dijelaskan dalam Quran surat ke-39 ayat 2 dan 22, dan Quran ayat 14 surat 14. Jadi kita ulangi, Quran surat ke-39 ayat 2, ayat 22 dan ayat ke-14. Juga di dalam Al-Quran surat ke-7 ayat 172, 30, surat ke-30 ayat ke-30. Agama yang penuh dengan nilai-nilai dan konsepsi membentuk pribadi yang bermutu dan bermanfaat. Dalam Quran surat ke-43 ayat 4 dan Quran surat ke-36 ayat 1 sampai ayat 2. Agama hukum dan akhlak atau moral membentuk pribadi yang berakhlak dan bijaksana. Quran surat 4 ayat ke-36 dan ayat 105. Agama Islam pun dinyatakan agama kebersihan dan membentuk pribadi yang berilmu dan aktif bekerja. Agama kebersihan dan kesucian membentuk pribadi yang bersih dan suci. Quran surat 9 ayat ke-108. Agama Islam itu agama ilmu dan amal, membentuk pribadi yang berilmu dan aktif bekerja. Quran surat 47 ayat 19 dan Quran surat 2 ayat 44. Agama yaitu agama Islam merupakan agama ilmu dan pemikiran, membentuk pribadi berilmu yang mufakir, pemikir yang maksud. Dijelaskan dalam Quran surat 9 ayat 122. Tujuan materi tersebut memahami bahwa interaksi dengan Islam wajib membentuk keyakinan, pemikiran, perasaan, dan akhlak yang islami.
memahami bahwa amal islami hanya terbentuk dari kondisi yang islami melalui tarbiyah dan dakwah serta harokah dan jihad. Harokah tersebut bergerak dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari bahwa nilai amal Islam merupakan ibadah yang akan membentuk ketakwaan dan memperoleh tamkin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan dengan bukti dalam bentuk kepercayaan dan amanah. Ya, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan rangkuman tersebut bisa dipahami. Manfaat materi pendidikan Islam itu apa ya Ustaz? Manfaat materi pendidikan Islam ialah kita dapat memberikan gambaran Islam dengan benar dan menyeluruh. Islam dijadikan sebagai pedoman hidup, minhajul hayat, mampu melakukan interaksi dengan Islam. Tujuannya yaitu adapun manfaat daripada pendidikan Islam adalah memperoleh tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang telah kita peroleh, ilmu-ilmu yang kita peroleh, kita akan memperoleh tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala secara syariat berdasarkan fikih hukum secara struktural terhadap jamaah, berdasarkan fikih, berdasarkan dakwah, mas'uliyah. Ini membutuhkan tahapan. Jadi manfaatnya adalah kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Di dunia kita selamat karena kita mendapatkan pendidikan agama Islam, apa yang telah dilarang oleh Allah, apa yang disunahkan oleh Rasul, apa yang diharamkan, apa yang disunahkan, kita jalankan. Manfaatnya adalah apabila kita melakukan atau melaksanakan pendidikan agama Islam, manfaatnya sangat banyak sekali. Di antaranya ya kita bisa menjaga, terutama adalah menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari siksaan api neraka. Juga kita bisa hasil daripada pendidikan tersebut untuk melakukan pengembangan kemampuan, yaitu melalui hasil ilmu yang kita capai dari ilmiah, dari keterampilan kita, dari memperoleh kemanfaatan dari pendidikan tersebut, bisa mengembangkan pengembangan ini difasilitasi oleh struktural dan dapat dilaksanakan oleh kita hasil dari pendidikan tersebut. Maka manfaat dari pendidikan Islam tersebut sangat banyak sekali, yaitu kita bisa dari pendidikan agama tersebut membentuk akhlakul karimah yang mulia, kemudian bagaimana kita berhubungan dengan Allah dan bagaimana kita berhubungan dengan manusia. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas. Maka
kita berpendidikan agama Islam tersebut. Makanya sedini mungkin kita semua harus belajar ilmu agama, karena semulia-mulianya manusia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju takwa itu kita harus melalui pendidikan agama Islam. Bagi orang yang tidak melaksanakan pendidikan agama Islam, itu nanti kehidupannya itu adalah lebih hina daripada binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang tersebut, karena tidak mengerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang disunahkan, mana yang dimakruhkan. Tapi kalau kita berpendidikan agama Islam, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmu pendidikan tersebut. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam.